Salam sejahtera, perkenalkan saya Dr. Wiku Handono Topo, spesialis kebidanan dan kandungan, subspesialis konsultan feto-maternal. Izinkan saya membawakan kali ini topik berjudul plasenta previa dalam kehamilan. Apa yang harus Anda ketahui? Pertama, kita mempelajari dulu pengertian dan klasifikasi plasenta previa. Kemudian kita mempelajari gejala dan diagnosis plasenta previa. Lalu kita mempelajari proses perawatan, penanganan plasenta previa dan pencegahan serta edukasi dalam kondisi kehamilan. Pengertian dan klasifikasi plasenta previa. Pengertian umum dari definisi plasenta previa adalah plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh mulut rahim atau serviks. Kondisi ini dapat menyebabkan perdarahan selama kehamilan atau persalinan dan dibutuhkan penanganan medis yang cepat untuk pencegahan komplikasi. Perbedaan dengan kondisi kehamilan lain, ini berbeda dengan kasus perdarahan seperti abruksio plasenta yang terjadi karena plasenta terpisah dari rahim. Tidak sama juga dengan kehamilan ektopik di mana sel telur atau embrio tertanam di luar rahim, dan plasenta previa ini dapat didiagnosa melalui ultrasonografi. Berbeda dengan masalah lain yang mungkin memerlukan pemeriksaan tambahan. Risiko pada ibu dan janin, ibu berisiko mengalami perdarahan hebat selama persalinan. Janin bisa menghadapi risiko kelahiran prematur dan gangguan pertumbuhan, dan kita membutuhkan umumnya transfusi darah selama proses persalinan dengan plasenta previa. Klasifikasi plasenta previa adalah pertama plasenta previa parsial. Ini hanya menutupi sebagian dari pembukaan mulut rahim atau serviks dengan resiko perdarahan lebih rendah dibanding dengan plasenta previa total. Masih memerlukan pemantauan dan mungkin intervensi medis. Plasenta previa marginal, ini plasenta berada di tepi mulut rahim, kadang dapat bergeser seiring dengan rahim atau perut ibu yang membesar dan tidak lagi menutupi mulut rahim saat kehamilan berkembang pada trimester akhir. Namun memerlukan pemeriksaan berkala untuk memastikan keadaan tetap aman. Plasenta previa total. Ini adalah plasenta yang sepenuhnya menutupi mulut rahim atau serviks. Jelas membutuhkan terapi pembedahan seperti operasi sesar untuk persalinan. Dan resiko perdarahan sangat besar baik sebelum maupun selama persalinan. Yang keempat, kategori plasenta previa lateralis atau kita umumnya sebutkan plasenta letak rendah yang terletak di sisi rahim tetapi masih dekat dengan mulut rahim, kira-kira berjarak 2 cm dari tepi mulut rahim. Mungkin tidak menutupi pembukaan serviks sepenuhnya, tapi tetap memerlukan pemantauan untuk memastikan tidak mengganggu atau mempengaruhi proses persalinan. Ini adalah ilustrasi dari tipe-tipe plasenta previa total atau komplit, plasenta previa parsial, plasenta previa marginal atau low-lying atau lateral plasenta. Faktor resiko, faktor usia dan kehamilan dari si ibu. Dengan seorang ibu hamil berusia 35 tahun atau lebih berisiko mengalami plasenta previa. Riwayat kehamilan sebelumnya dengan plasenta previa ini akan meningkatkan resiko kembalinya terjadi plasenta previa lagi. Semakin meningkatnya seorang ibu hamil yang terlalu sering hamil dan bersalin juga berperan dalam meningkatnya resiko plasenta previa. Riwayat operasi sesar juga meningkatkan resiko plasenta previa. Bekas luka pada rahim dari operasi sesar dapat mempengaruhi lokasi implantasi plasenta yang berujung pada plasenta akreta. Perlu ekstra pemantauan kehamilan bagi ibu dengan riwayat operasi sesar. Implantasi plasenta abnormal merupakan penyebab umum plasenta previa. Plasenta mungkin tumbuh lebih rendah daripada biasanya di dalam rahim.
Keadaan ini perlu didiagnosa dini dan pemantauan yang teliti. Kebiasaan mengkonsumsi merokok dan alkohol dapat mempengaruhi aliran darah ke plasenta dan menambah risiko plasenta previa. Konsumsi alkohol selama kehamilan meningkatkan risiko komplikasi plasenta. Jadi sebaiknya memang kita menghindari risiko alkohol dan rokok selama kehamilan untuk agar tetap kehamilan itu sehat. Gejala dan diagnosis plasenta previa. Pertama adalah perdarahan. Perdarahan per vaginam sering terjadi tanpa rasa sakit. Biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, bersifat intermittent atau kontinu. Nyeri perut dan kram. Rasa nyeri atau ketidaknyamanan di bagian bawah perut mungkin disertai dengan kram yang merupakan rasa seperti menstruasi dapat terjadi secara mendadak atau berulang. Frekuensi kontraksi uterus atau rahim, peningkatan frekuensi kontraksi rahim. Kontraksi mungkin terasa lebih awal dari yang diharapkan. Frekuensi kontraksi dapat menjadi petunjuk adanya masalah plasenta. Gejala lainnya mungkin muncul, anemia akibat perdarahan, kelelahan, pusing, tekanan darah yang rendah pada ibu. Teknik diagnosis umumnya kita lakukan dengan USG, bisa transabdomen atau transvaginal untuk membantu menentukan lokasi plasenta di dalam rahim dan memastikan ada atau tidaknya kondisi lain yang mungkin berkontribusi. MRI, Magnetic Resonance Imaging, digunakan jika USG tidak memberikan hasil yang jelas, memberikan gambaran yang lebih detail tentang lokasi plasenta, umumnya digunakan dalam kasus-kasus kompleks. Tes darah dan urin, deteksi perdarahan dengan pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit, pemeriksaan untuk infeksi atau kondisi lain yang mempengaruhi kehamilan, mengecek kadar hormon untuk memastikan kehamilan berjalan normal. Evaluasi klinis oleh dokter, pemeriksaan fisik dan penilaian riwayat kesehatan pasien, diskusi tentang gejala ketidaknyamanan yang dirasakan ibu, penanganan darurat jika terdapat tanda-tanda komplikasi serius. Pentingnya diagnosis dini untuk mencegah komplikasi pada ibu. Agar bisa mengurangi resiko perdarahan hebat, membantu dalam perencanaan persalinan yang aman, mencegah komplikasi lebih lanjut seperti shock atau infeksi. Menjaga kesehatan janin untuk memastikan janin mendapatkan cukup oksigen, nutrisi, meminimalkan risiko kelahiran prematur, mengendalikan dan memonitor pertumbuhan janin secara optimum, rencana perawatannya efektif untuk menyusun rencana persalinan yang memperhitungkan posisi plasenta, menyediakan pengawasan medis yang lebih ketat, memastikan ketersediaan fasilitas medis dalam keadaan darurat. Proses perawatan dan penanganan plasenta previa. Bed rest di rumah. Ini untuk mengurangi aktivitas fisik untuk menghindari kontraksi rahim, meningkatkan aliran darah ke plasenta untuk mendukung perkembangan janin, membatasi gangguan pada plasenta yang bisa menyebabkan perdarahan. Pengawasan medis rutin, pemantauan frekuensi detak jantung janin secara berkala, USG untuk memastikan lokasi plasenta, pemeriksaan tanda vital tekanan darah dan tanda vital yang lain pada ibu. Pemberian obat untuk mencegah kelahiran prematur, namanya tokolitik untuk mengurangi kontraksi rahim. Penggunaan magnesium sulfat untuk menunda persalinan, injeksi hormon progesteron untuk mengurangi resiko persalinan prematur. Penggunaan steroid untuk pematangan paru-paru janin, diberikan betametason atau dexamethasone untuk mempercepat pembentukan surfaktan di paru-paru janin dan mengurangi resiko sindrom gangguan pernafasan pada bayi prematur. Strategi persalinan. Diskusikan pilihan metode persalinan setelah sebelumnya melakukan evaluasi kondisi plasenta dan kesejahteraan janin. Diskusi antara dokter Anda dan pasien tentang resiko dan manfaat. Penilaian kesiapan fisik ibu untuk melahirkan. Pertimbangan untuk operasi sesar. Apakah lokasi plasenta menutupi serviks seluruhnya? Apakah ada riwayat perdarahan hebat selama kehamilan? Dan bagaimana kondisi kesehatan janin yang memerlukan tindakan kelahiran segera? Persiapan ruang operasi, sterilisasi dan persiapan peralatan bedah, persiapan tim medis yang ahli dalam menangani kasus plasenta previa,
pengaturan cadangan darah dan produk darah jika diperlukan transfusi, manajemen perdarahan, penggunaan obat-obat untuk penghentikan perdarahan, transfusi darah jika terjadi perdarahan hebat, monitoring ketat terhadap tanda vital dan kondisi ibu. Perawatan pasca persalinan, pemulihan fisik ibu harus dilakukan. Istirahat cukup, dukungan nutrisi yang baik, pemantauan tanda vital, tekanan darah, nadi, dan penanganan luka bekas operasi. Monitoring kesehatan janin, screening kesehatan rutin untuk memastikan tidak adanya komplikasi, pemantauan berat badan dan perkembangan bayi, pemeriksaan kondisi paru-paru dan pernapasan bayi. Konseling dan dukungan emosional, sesi konseling dengan psikolog atau konselor, dukungan dari keluarga dan kelompok pendukung ibu, identifikasi dan manajemen gejala depresi pasca persalinan. Peluang kehamilan selanjutnya, evaluasi risiko kehamilan mendatang dengan dokter kandungan Anda, diskusikan tentang jarak ideal antar kehamilan, umumnya interdelivery time pasca sesar sebaiknya 2 tahun. Pengaturan konsultasi pra-kehamilan untuk penanganan komprehensif. Pencegahan dan edukasi. Edukasi untuk ibu hamil, pentingnya pemeriksaan kehamilan, antenatal care rutin, untuk mendeteksi komplikasi sejak dini, memastikan perkembangan janin normal, memonitor kesehatan ibu secara keseluruhan. Gaya hidup sehat selama kehamilan, olahraga rutin, hindari konsumsi alkohol dan rokok, dan istirahat cukup. Tanda-tanda peringatannya harus diperhatikan, perdarahan atau spotting yang tidak normal, nyeri perut yang parah atau terus-menerus, dan perubahan atau penurunan gerakan janin. Nutrisi yang disarankan, konsumsi makanan tinggi asam folat, mengutamakan sumber protein yang sehat, perbanyak sayuran, buah, dan serat. Peran keluarga dan dukungan sosial. Dukungan emosional dari keluarga untuk membantu mengurangi stres dan kecemasan akibat kondisi plasenta previa, membantu menciptakan lingkungan yang positif, meningkatkan jadwal pemeriksaan prenatal, kemudian pengenalan plasenta previa pada suami dan keluarga, memberikan informasi tentang kondisi dan resiko, meningkatkan kesiapsiagaan suami keluarga, mendorong peran aktif suami dalam mendukung istri. Kelompok dukungan ibu hamil memperoleh informasi dan pengalaman dari sesama ibu hamil, menyediakan platform untuk berbagi pengalaman, perasaan, dan kekhawatiran Anda, mendapatkan dukungan emosional dari komunitas, konseling dengan ahli medis dan psikolog, untuk mendapatkan nasihat profesional tentang kondisi kesehatan, menyediakan strategi untuk pengelolaan rasa takut dan stres, mengembangkan rencana kehamilan yang aman dan sehat. Pencegahan plasenta previa, upaya menghindari faktor risiko. Hindari gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan rahim, kontrol kondisi kesehatan sebelum dan selama kehamilan, mengurangi risiko dengan pola hidup sehat. Pengelolaan kehamilan berisiko tinggi, program pengawasan ketat oleh dokter kandungan Anda, pengaturan jadwal cek rutin lebih sering, penggunaan teknologi medis untuk memantau perkembangan janin. Evaluasi ke tenaga medis terlatih berkunjung ke spesialis kehamilan dengan risiko tinggi seperti fetal maternal consultant, mendapatkan diagnosis dan pelayanan tepat, mengakses fasilitas kesehatan terbaik. Program pemeriksaan prakehamilan, pemeriksaan kondisi kesehatan umum sebelum hamil, konsultasi untuk mengidentifikasi risiko potensial, dan mendapatkan rekomendasi untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal kondisi plasenta previa, apa yang perlu Anda ketahui. Terima kasih atas perhatian Anda.